To fight with Ilia Topuria, you don't need too much skills, just enough know how to wrestle, grapple, and kickboxing. Just kick his leg. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari hasil main event UFC Fight Night yang berlangsung pagi tadi, di mana Quillan Salkit berhasil mengejutkan jagat pecinta oktagon dengan mengalahkan pegulat level tinggi di kelas ringan, yaitu Mateusz Gamrot. Ya, sebenarnya baik Salkit ataupun Gamrot punya peluang yang sama besarnya sih, tapi yang membuat mengejutkan adalah Salkit mematahkan anggapan banyak orang tentang skill ground game-nya, di mana ia berhasil mengunci Gamrot di ronde pertama. Pertarungan dimulai di mana masing-masing petarung mengukur jarak tembak. Salkit membuka inisiasi dengan menembakkan banyak pukulan dan tendangan. Dan seperti yang sudah diperkirakan dalam video preview dulu, bahwa meskipun Gamrot memiliki skill gulat yang sangat bagus, tapi pertahanan strikingnya terbilang sangat ceroboh untuk ukuran penantang kelas ringan. Dan tentu saja Salkit unggul telak dengan berhasil mendaratkan pukulan tangan kiri yang membuat Gamrot oleng. Gamrot langsung mencoba menyelamatkan diri dengan membawa pertandingan ke bawah, dan dengan kemampuannya ia mampu mendapatkan kaki Salkit. Namun karena Salkit yang telah mengupgrade banyak kemampuan ground game-nya, ditambah Gamrot yang sudah terkena damage sebelumnya, membuat kuncian Gamrot tidak berhasil, dan Salkit berhasil memutar posisi dengan mengambil posisi punggung. Dengan kesabaran dan timing yang sempurna, Salkit berhasil mengunci Gamrot yang sebelumnya hanya pernah dikunci oleh Charles Oliveira. Hasil ini membuat banyak fans casual mempertanyakan kehebatan Arman Tsarukyan karena Arman pernah kalah dari Gamrot. Jadi apakah Arman itu overrated? Ya, hanya fans casual saja yang membuat MMA menjadi hal matematik seperti itu. Padahal ada banyak sekali faktor yang menentukan pertandingan, seperti style bertarung, kondisi fisik, dan faktor eksternal lainnya. Gamrot saat bertarung dengan Arman, usianya masih 31 tahun dan Arman baru 25 tahun. Selain itu, Arman juga bukanlah striker yang hebat kala itu dan hanya beradu ground game dengan Gamrot. Itu pun kemenangan Gamrot masih banyak dianggap sebagian orang sebagai robbery. Apalagi Arman yang sekarang sudah jauh berkembang dan sudah masuk primanya. Jadi penilaian seperti itu sungguh tidak bijaksana. Tapi untuk Quillan Salkit ini sudah valid bahwa ia adalah calon penantang kuat yang siap memanaskan persaingan sabuk kelas ringan. Menurut saya pribadi, Salkit adalah striker paling kreatif di kelas ringan saat ini bersama dengan Mauricio Ruffi. Dan sekarang ia memiliki skill ground game yang sangat legit. Di laga berikutnya, Salkit berhak menantang setidaknya ranking 7 atau bahkan ranking 5 kelas ringan UFC. Ya, memang para jebolan Dana White Contender Series biasanya memang sangat berkualitas, tidak seperti jebolan Road to UFC. Sean O'Malley, Chanko, Salkit, dan masih banyak lagi yang telah sukses di UFC. Dan semoga saja jagongan kesayangan kita yaitu Bilal Hasan ketularan suksesnya yang akan menjalani laga Dana White Contender Series hari Rabu nanti. Untuk video preview Bilal Hasan, insya Allah akan saya buatkan videonya besok. Jadi stay tune ya. Berita selanjutnya masih tentang kelas ringan UFC yang semakin panas, di mana manajer Ilia Topuria yaitu Malkikawa marah besar pada manajer Usman Nurmuhammadov yaitu Ali Abdelaziz. Hal ini berdasarkan pada pernyataan Ali yang dianggap melemparkan trash talk pada Ilia Topuria dengan mengatakan bahwa Usman menginginkan Ilia sebagai lawan debutnya jika ia mencapai kata sepakat dengan UFC. Malki menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk disrespect karena seorang pendatang baru seperti Usman tidak layak langsung menghadapi mantan juara seperti Ilia. Yang lebih membuatnya marah lagi adalah bahwa Ali mengatakan Ilia tak akan memiliki peluang menang karena Usman sejauh ini sangat bagus
dalam mengatasi lawan yang lebih pendek dengan kehebatan tendangannya. Boxing Ilia Topuria memang sangatlah bagus, tapi Ilia tak punya serangan tendangan selain calf kick. Sedangkan Usman memiliki keuntungan besar di sana. Ditambah lagi, ground game Ilia tampaknya memang tak sesangar ucapannya, jadi Ali sangat pede dengan pernyataannya tersebut. Ya, harus diakui, sudah menjadi rahasia umum bahwa Ali adalah manajer yang cukup trash talk, sehingga banyak yang tidak menyukainya. Tapi kalau menurut saya, justru itu cara cerdas untuk membangun pertandingan. Namun Malki tak suka dengan pernyataan Ali tersebut. Ia meyakinkan bahwa jika seandainya Ilia dan Usman bertarung, Ilia akan membabat habis Usman tanpa ampun. Malki bahkan menjanjikan jika Ilia dapat kesempatan rematch melawan Justin, Ilia 100% akan menang karena ia yakin Ilia lebih baik dari Justin, dan di malam itu Ilia hanya mengalami malam yang sial. Tak hanya Justin Gaethje, Malki bahkan juga menyebut nama Islam Makhachev masih bisa dikalahkan oleh Ilia, walaupun kalau ini saya sama sekali tidak percaya sih. Kita kembali ke topik bahwa Malki juga mengkritik Ali sebagai manajer seharusnya tak usah kebanyakan drama dan biarkan petarungnya saja yang membangunnya. Ya, terlepas dari omongan Ali yang kadang menjengkelkan, tapi ucapan Malki tersebut juga sangat bias. Saya 100% setuju bahwa Ilia Topuria adalah petarung yang lebih baik dari Justin Gaethje, setidaknya dalam hal bakat murni. Tapi kita juga tahu bahwa lebih baik tidak menjamin kemenangan. Dan kalau disebut Justin menang karena Ilia sial, ya kurang tepat, karena Justin menangnya meyakinkan, tidak lewat lucky punch. Justin menang mutlak menghabisi Ilia sampai Ilia tak mampu melanjutkan pertandingan hingga akhir. Jadi dalam pertandingan itu jelas Justin lebih kuat dari Ilia. Untuk pernyataannya tentang Ali, ya ada benarnya, karena Ali memang terkadang terlalu ikut campur urusan petarungnya, termasuk menggunakan akun sosial media petarungnya. Tapi jika itu untuk membangun hype, ya urusannya adalah bisnis. Justru yang saya tunggu sebenarnya untuk merespon adalah Ilia Topuria. Kemanakah dia? Apakah dia sudah jadi pendiam setelah ditabrak truk bernama Justin Gaethje? Padahal biasanya dia adalah yang paling vokal. Dan apakah Usman layak mendapatkan lawan Ilia? Menurut saya tentu saja layak. Ilia memang mantan juara 2 divisi UFC, tapi di kelas ringan ia bukanlah legenda karena hanya bertarung 2 kali, yaitu 1 kali menang dan 1 kali kalah. Jadi ya sah-sah saja jika pendatang baru seperti Usman yang sudah memiliki nama besar menantangnya. Dan jika laga beneran terjadi, pasti akan sangat seru. Terlepas siapa yang akan menang nantinya adalah urusan belakang. Dua-duanya adalah petarung berbakat dan pasti menyajikan laga fantastis. You got this guy, he's sitting there with 2 of his clients, right? And one of them happens to be Usman. And they're sitting here talking about his next opponent. And then, oh yeah, he will beat this guy, and he will beat that guy, and he will do this, and he will do that. Guy, shut the fuck up. Ilia Topuria will annihilate 100% of your roster, including, if we fought Gaethje again, buddy, he will beat the shit out of him. We all know that Ilia was better. He had a bad night. Your boy did good. Congratulations. Stop hyping up the other shit. You sound like a fucking clown. Ilia Topuria is still, in my book, the #1 fighter in the world. I promise you guys, when the comeback comes, you will see what happens. Heidi Pimblett, Islam, Usman, Gaethje, it doesn't matter who, doesn't matter when, you guys will see a masterclass. That's what that is. But to sit here as an agent on the podcast of your clients and be like, oh yeah, you're gonna actually lose to this guy, because behind the scenes, you don't want that fight. Hal kocak lainnya adalah kita bisa melihat di mana Islam Makhachev dondomi atau merajut pakaiannya sendiri. Ali sebagai manajer pun heran bagaimana bisa petarung terbaik di dunia ini merajut pakaiannya sendiri. Makhachev mengatakan dengan santuy bahwa di minggu ini ia tidak punya uang dan baru punya uang di minggu depan. Ya tentu saja itu bukan jawaban serius,
karena mustahil petarung terbaik di dunia tidak memiliki uang. Islam Makhachev memang memiliki banyak skill random yang membuat banyak laki-laki termasuk saya iri dengan skillnya. Selain bertarung, dia juga memiliki banyak skill lain seperti skill mancing, skill membuang sampah dari jarak jauh, skill naik motor gunung, skill ngeprank teman, hingga skill merajut pakaian. Ya, kayaknya jika lahirnya bukan di Dagestan tapi di Indonesia, mungkin Islam Makhachev tak akan jadi petarung tapi menjadi penyedia jasa serbaguna di aplikasi hijau atau aplikasi oranye. Islam, what are you doing? Fix, bro, fix. Fix what? Fix my jalabiya, how it's called. Jalabiyas. But why you don't take dry cleaning? You don't want to pay money? Only $5. Next week I don't have money, but this week no money. How you learn this? I do better than dry cleaning. Yeah? I Why? learned from my grandmother. Wow, your grandmother teach you this? Yes. Okay, this is very humble champ. No, bro, it's not about money. This is a little bit humble, brother, because me, I send everything dry cleaning. I don't wash my clothes. I don't do nothing, brother. This, Bro, just remember back of the day, Egypt, remember, bro. Even you don't know where that war was. Sekian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.